Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak terhingga jumlahnya. Dan salah satu keistimewaan daripada nikmat itu adalah nikmat manisnya iman. Maka siapa di antara kita yang masih merasakan manisnya iman itu dengan bukti bahwa kita masih sanggup dengan istiqomah menjalankan ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang istimewa yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Yang insya Allah puasa kita ini selalu Allah lindungi dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah serta rahmat dari ridhonya serta Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak luput, mari sama-sama kita limpahkan, kita lantunkan kepada suri tauladan utama kita, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tausiah dengan tema sikap sebagai muslim yang hakiki dalam menjaga diri dari wabah penyakit yang sedang menyebar. Ma'asyiral muslimin, warga Nahdiyin yang ada di seluruh dunia, semoga kita semua dan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita kaji ulang kembali. Kesehatan merupakan aset yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kesehatan adalah nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita sebagai hamba yang taat dan kita sebagai hamba yang beriman, mari sama-sama kita jaga kesehatan itu dan jangan sampai kita mengkufurkan nikmat Allah. Jangan sampai kita menyanyiakan kesehatan itu dengan kita tidak memperdulikan kondisi di sekitar kita walaupun sedang dilanda wabah penyakit. Karena apa? Mari sama-sama kita tinjau kembali dari ayat surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kesehatan yang sangat terpenting dalam kehidupan kita. Mengenai masalah di pandemi virus corona sekarang ini, seperti yang telah kita saksikan, banyak sekali orang menyepelekan dengan kondisi sekarang ini. Telah terjadi kebijakan yaitu lockdown, masih kita remehkan, dan itu sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Mengapa demikian? Karena timbul sebuah paradigma dalam suatu masyarakat bahwasanya mereka berpikir sholat berjamaah di masjid itu adalah sebuah keharusan, dan terkena atau tidak oleh virus corona itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita tidak terkena, itulah takdir, dan jika kita kena, kita tinggal pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan suatu pola pemikiran yang keliru, para saudaraku sekalian. Maka bagaimanakah sikap kita sebagai muslim yang hakiki, yang taat akan perintah Allah dan Rasulnya, yang taat akan istimewa ulama, yang merupakan itu baik, sangat baik untuk kita. Karena apa? Kita tidak bisa menjamin diri kita akan mati syahid, akan mati dalam keadaan syahid jika kita menentang apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Maka ini merupakan suatu pemikiran yang keliru. Karena apa? Mari kita tinjau, kita ambil contoh dari kisah yang terjadi pada masa Umar bin Khattab, yaitu ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar ingin berkunjung ke negeri Syam, yang kemudian pada waktu itu di tengah perjalanan ada yang menginfokan bahwasanya di negeri Syam itu sedang terjadi dilandanya virus dan wabah penyakit. Maka Umar bergegas memanggil semua sahabatnya, kemudian ingin berkumpul dengan para senior dari Muhajirin dan musyawarah di sana bagaimana keputusan untuk ditindaklanjuti selanjutnya. Maka apa keputusan selanjutnya? Sayyidina Umar memutuskan untuk kembali ke Madinah karena ia ingin menghindari virus tersebut. Kemudian datanglah gubernur dari negeri Syam bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kepada Umar, dan kemudian dia bertanya kepada Umar, "Ya Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, apakah engkau ingin menentang dan ingin lari dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka kata Umar, dia hanya ingin menghindari virus tersebut. Kemudian dia bergegas kembali ke Madinah, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kembali ke tempatnya, dan dia pada waktu itu adalah gubernur di negeri Syam. Tak lama kemudian mendapat kabar bahwasanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah meninggal karena terkena virus di negerinya itu. Kemudian ketika Umar bergegas kembali ke Madinah, datanglah Abdurrahman bin Auf
dengan membawakan pesan dari Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata, wahai Amirul Mukminin, ya Sayyidina Umar, sesungguhnya keputusan yang telah engkau ambil sekarang ini persis sama yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka apa bunyinya? An Abdurrahman bin Auf an Rasulullah SAW, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi. Idza sami'tum bihi di sini kembali kepada ta'un. Jika kalian mendengar suatu wabah dan terjadi suatu wabah di dalam suatu tempat, maka janganlah kalian pergi ke tempat itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Jika terjadi wabah itu di suatu tempat dan kalian berada di tempat itu, dan janganlah kalian keluar dari tempat itu. Mengapa demikian, saudaraku? Karena jika kita pergi dari tempat itu, keluar dari tempat itu, sama halnya jika kita terkontaminasi dengan virus corona, dengan virus atau wabah yang sedang melanda pada waktu itu, na'udzubillah min dzalik, sama saja kita menyebarkan kemudaratan, kemafsadatan kepada tempat selain kita, kepada tempat sebelumnya kita tadi menempatkan yang terjadi virus itu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berpesan, firra minal majrum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang-orang yang terkontaminasi virus sebagaimana kau lari dari singa. Maka dari permasalahan ini dapat kita ambil hikmahnya, yaitu mari sama-sama kita menghindari tempat-tempat yang berbahaya. Mari kita menghindari wabah penyakit, karena itu merupakan sikap seorang muslim dan hakiki. Dan terdapat di dalam kitab Dalilus Syar'i Litta'amul karangan Akademi Al-Azhar yang merupakan fatwa daripada jumhur ulama di Mesir. Maka di dalam kitab tersebut terdapat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan kontemporer mengenai keadaan pandemi virus corona ini. Maka pertanyaan pertama adalah, bagaimana tindakan sholat, memaksakan tetap sholat di masjid meskipun masjid itu telah ditutup di kala pandemi virus corona ini? Maka di dalam kitab tersebut dikatakan bahwasanya lebih baik bagi kita, diutamakan bagi kita untuk menghindari, untuk tetap sholat di rumah saja daripada kita harus pergi ke masjid tersebut. Kemudian ada pertanyaan satu lagi di dalam kitab tersebut, yaitu apakah terputus amal seseorang yang biasanya yang mengerjakan amalan sholat di masjid, dan karena pandemi masjid ditutup, ia mengerjakan amalan itu di rumah, apakah pahalanya terputus? Maka di dalam kitab tersebut dikatakan, maka di dalam kitab tersebut terdapat sebuah hadis dari Rasulullah SAW riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma yaf'alu muqiman sahih. Jika seorang hamba itu sedang sakit atau sedang dalam keadaan safar, dalam perjalanan, maka telah tertulis baginya pahala sama seperti yang mengerjakan seperti biasanya. Maka ini dapat kita ambil ibrohnya, yaitu seperti yang dapat kita rasakan sekarang ini di kala pandemi virus yang sangat berbahaya, dan itu merupakan sudah sangat jelas bahwasanya bagi kita, isyarat bagi kita untuk tetap beribadah di rumah, menjalankan ibadah di rumah semaksimal mungkin, dan tidak harus ke masjid, karena itu sangat berbahaya bagi kita. Karena tidak ada yang menjamin bahwasanya kita akan meninggal dalam keadaan mati atau syahid, mati syahid atau tidak. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini di kitab Dalilus Syar'i Litta'amul tadi dijelaskan bahwasanya maqasidus syariahnya kembali kepada kaidah usul fikihnya, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan itu lebih diutamakan dibandingkan dengan mengambil suatu kemaslahatan. Maka mari sama-sama kita cegah itu dulu. Jangan sampai kita melawan, kita masuk kepada tempat-tempat yang terkontaminasi virus, tempat-tempat yang terkontaminasi oleh wabah. Maka lebih baiknya kita menghindari tempat tersebut, karena tidak bisa menjamin bahwasanya kita mati dalam keadaan syahid atau tidak. Karena apa? Di dalam usul fikih kuliyatul daruratul khamsah, yaitu kuliyatul khamsah ad-daruriyah, yaitu hifdzun nafsi, menjaga diri. Maka sangat penting bagi kita untuk menjaga diri. Karena apa? Kesehatan adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat terpenting, aset penting bagi kita dalam mensupport diri kita beribadah, meningkatkan ibadah kita dalam ketaatan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita dalam kondisi
pandemi virus corona sekarang ini. Dipertemukan dengan suatu waktu yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Maka mari sama-sama kita taati perintah itu, kebijakan yang ada dari ulama, dari pemerintah, seperti keadaan di Timur Tengah dan negara-negara Maghribi di Afrika Utara. Alhamdulillah, semua masyarakat taat akan perintah fatwa ulama dan pemerintah demi kemaslahatan bersama. Karena jika kita membenci suatu fatwa itu yang baik bagi kita, maka jangan sampai kita keliru. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi hal yang engkau benci itu adalah baik bagi engkau, dan boleh jadi hal yang engkau suka itu adalah tidak baik bagimu. Maka jika kita belum paham terhadap sesuatu, jika kita belum detail terhadap suatu hukum, jika kita belum paham detail terhadap suatu hadis, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Saudara-saudariku, warga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama di bulan Ramadan ini kita jaga kesehatan kita. Meskipun kita beribadah di rumah saja, mari sama-sama kita tinggalkan. Jangan sampai semangat ibadah kita turun. Karena dengan sisa-sisa Ramadan sampai akhir Ramadan nanti, semoga itu cukup untuk menjadi introspeksi diri kita, untuk menjadi lebih baik, tingkatkan kualitas ibadah kita, perbanyak muhasabah, dan semoga kita kembali dan akhir hayat kita husnul khatimah, dan semoga kita selalu ada dengan Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya dalam setiap langkah.